Ni saberu akar baim imkul paamunim Uftar demat ilan vaeven Suya bahaloma Hair asher badat yoshevet Ubeliva Homa Hazar Noel borot hamayim Lashuk velakikar Shofar kore behar habayit Bair hatikar Uva marot asher basela Alpesh mashot sorchot Veshuv nered leyam hamelach Bederek Yericho Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayit Ani kinor Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayit Ani kinor Bevui hayom lasir lak Velah liksor dari Katon timisir banai Umaron ham sorerin Kishemek soref et hafstayim Kinesikat zaraf Im eksachek Yerushalayim Asher kula zahav Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayik Ani kinor Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayik Ani kinor Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayik Ani kinor Halo lechol Shirayik Ani Ibu Bapak sekalian, hari ini kita akan berbicara mengenai kronologi Israel Yahudi sebagai bangsa, agama, dan hubungannya dengan Zionisme, serta negara Israel modern. Topik ini begitu penting, relevan karena menjadi buah pembicaraan sekaligus tajuk utama di dalam pemberitaan-pemberitaan berbagai media, baik nasional maupun internasional. Maka ayo kita mendengarkan dengan baik, boleh mencatat, mengambil sikap yang senyaman-nyamannya saja. Baik, untuk itu saya Dimas Anugrah mempersilakan kepada teman-teman sekalian untuk mengikuti seminar ini. Saya mau menyapa dulu Ibu Rita, selamat pagi. Selamat pagi Mas Dimas. Terima kasih Ibu Rita.
hari ini bersedia untuk mengampu seminar yang saya kira cukup berat ya. Dan yang hadir pada malam hari ini bukan hanya dari golongan satu agama saja, tapi lintas agama dan lintas latar belakang. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rita dan kawan-kawan sekalian yang sudah join, yang berasal dari beragam latar belakang agama maupun budaya. Bu Rita, saya persilakan Terima kasih. untuk mengambil alih Zoom ini. Silakan Bu Rita. Selamat pagi semuanya, Sobat Circle. Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Bete Tungjen, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pagi ini kita akan belajar mengenai kronologi Israel dan Yahudi. Kita akan mulai. Beshem Ha'af, Ve'aben, Veruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Cakupan pembicaraan kita mengenai kronologi Israel Yahudi sebagai bangsa, agama, dan hubungannya dengan Sionisme dan negara Israel modern hari ini. Awalnya kita akan belajar mengenai etimologi nama, mengenai nama Israel. Nama Israel adalah nama yang baru diberikan kepada Yakub. Jadi Yakub awalnya namanya Yakub, lalu kemudian dia berganti nama menjadi Israel di dalam Kejadian 32. Nah, Israel dari dua kata Sarah atau Sar. Nah, Sar atau Sarah itu berarti prince atau princess atau yang memiliki kuasa. Kemudian El, Allah. Jadi Israel juga bisa dalam artian yang mudah, the prince of God. Dan ada satu kata yang menarik di situ, Sar bentuk femininnya adalah Sarah. Jadi ini adalah satu bangsa yang dari keturunan Sarah, juga bisa dipahami dari situ. Jadi Sarah itu adalah matriark Israel, jadi mereka memang adalah bangsa yang terlahir dari matriark Israel. Kemudian nama Israel ini menjadi nama bagi sebuah bangsa yang diturunkan oleh Yakub putra Ishak putra Abraham. Jadi di sini silsilahnya jelas. Asal mula nama Israel yang disematkan kepada Yakub, Kejadian 32 ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Yakub. Yakub sedang bergumul atau bergulat dengan manusia ilahi yang menurut teologi kekristenan itu adalah teofani Allah. Lalu orang itu, manusia ilahi itu mengatakan, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi kata Israel juga bisa dalam artian bergumul dan dia menang. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan tindakan-tindakan represif Israel modern. Banyak rekan-rekan saya sesama Kristen yang memang melihat represifnya Israel modern ini kebangetan. Tapi mereka selalu dibenturkan dengan ayat ini. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi karena ada ayat ini, kita nggak boleh mengkritik Israel. Maka kita perlu melihat di sini, kritik bukan berarti mengutuk. Kritik di sini adalah melatih nalar kita untuk dapat melihat mana yang baik, mana yang enggak. Jadi di sini, di kelas ini, saya akan banyak memberikan kritik memang, tapi bukan dalam artian mengutuk, juga bukan dalam artian antisemit. Ya, karena ini kayaknya pemalik bagi gereja-gereja di Indonesia untuk mempersalahkan apa yang dilakukan oleh Israel modern hari ini. Bahkan termasuk ketika gereja-gereja di Timur Tengah itu teraniaya, baik yang di Eretz Israel sendiri, atau bahkan bagian Gaza, atau bahkan bagian Lebanon Selatan, itu kayaknya orang Indonesia, orang Kristen Indonesia itu terbentur dengan ayat ini, sehingga tidak berani untuk mengkritik. Kritik tetap boleh, Alkitab tetap menghukum ketika bangsa pilihan Tuhan itu bersalah. Jadi jangan diartikan kalau saya melontarkan kritik itu antisemit. No, saya sangat cinta bangsa Semit karena Tuhan Yesus terlahir sebagai bangsa Semit kan. Kejadian 12 ayat 3. Fa'avarha mefarheha umekalelka aor venifrehu veha hol mispechot ha adamah. Jadi di sini, biarlah aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan kepada mereka yang mengutuki engkau atau kepada mereka yang
menganggap kamu enteng karena di sini ada kata kal. Kal itu bisa berarti memandang ringan atau kalal ini bermakna mengutuk, maka aku akan aor. Aor ini dari kata or bisa juga arar, jadi bisa bermakna dua kata. Jadi kalau orang yang merendahkan engkau, maka dia akan aku buru, berasal dari kata or. Or itu menerangi, kayak cari. Ini seperti Anda di rumah, misalnya di rumah tiba-tiba kemasukan tikus, Anda cari center kemudian cari di mana tikusnya. Nah, inilah yang dilakukan Tuhan dan janji itu diberikan kepada Abraham. Dan yang paling penting kita pahami di sini, ada janji wilayah kepada keturunan Abraham, yaitu Eretz. Eretz. Eretz secara umum itu disebut Eretz Israel. Makanya orang-orang Yahudi kalau menyebut tanah suci itu Eretz. Janji kepemilikan negeri yang sudah diucapkan oleh Tuhan kepada Abraham 4.000 tahun yang lalu. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau dari Ur Kasdim. Di mana itu Ur Kasdim? Ur Kasdim ada di Mesopotamia untuk memberikan negeri Eretz ini kepadamu menjadi milikmu. Itulah kenapa tanah suci disebut Eretz sesuai dengan Kejadian 15 ayat 7. Vayomer elav ani Adonai asher hotseticha me Ur Kasdim latet lecha et haaretz hazot lerista. Tuhan menyatakan bahwa Tuhanlah yang membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim ada di Bulan Sabit Subur di kawasan Mesopotamia. Lalu dia bersama keluarganya pergi ke Haran, menetap di sana, dan setelah ayahnya Terah meninggal, maka kemudian Abrahamlah yang meneruskan perjalanannya ke negeri yang dijanjikan. Dan memang Tuhan yang membawa keluar Abram dari Ur Kasdim, Babel atau Babilonia. Bahasa Ibraninya itu Aram Naharaim. Jadi Abram ini orang Aram yang di antara dua sungai, Mesopotamia bahasa Yunaninya. Dan dalam filsafat Ibrani, Ur di sini atau Mesopotamia atau Aram Naharaim melambangkan dunia yang lama, keamanan yang lama, identitas yang lama, bahkan sistem penyembahan yang lama. Sedangkan panggilan Tuhan kepada Abram masuk pada perjalanan iman yang kadang-kadang masuk pada ketidakpastian yang memerlukan iman. Dan itu merupakan covenant atau perjanjian yang baru. Lalu setelah Tuhan memberikan visi dengan permintaan Tuhan adanya binatang-binatang yang dibelah dua, lalu kemudian Tuhan datang kepada Abram dan Eretz tadi, ya perhatikan Eretz, konteks Eretz yang ada di Kejadian 15 ayat 7 di sini adalah Eretz yang nanti disebut Eretz Israel, yang saat itu masih ditinggali oleh orang-orang Kanaan, ya. Orang-orang Kanaan. Lalu kemudian di ayat 18 ada perluasan kepemilikan. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Perhatikan. Mulai dari sungai Mesir berarti apa? Sungai Nil. Sampai kemana? Sungai Efrat. Dan konsep ini yang kemudian hari ini di zaman modern ini menjadi isu yang sangat ramai karena perluasan ini itu dianggap sebagai the greater Israel atau Eretz Israel Hashelemah. Jadi kalau di sini ada mainland Israel di sini ya, mainland Israel ada di sini. Tapi Eretz Israel Hashelemah, the greater Israel, itu dipahami mulai dari sungai Mesir, di sini Mesir ya, sampai apa? Sungai Efrat yang ada di Mesopotamia, rumahnya Abraham yang dulu ya. Bayom hahu karat Adonai et Avram berit lemor leshar aha natati el haaretz hazot Minhar Mitzrayim di sini, Sungai Nil, lalu kemudian Ad Hanahar sampai pada sungai besar itu apa? Dikasih keterangan yakni Nehar Perat, yaitu Sungai Efrat.
Nah, pertanyaannya, apakah kekuasaan ini pernah dicapai oleh keturunan Abraham? Dan itu yang sekarang ini menjadi isu besar kalau misalnya Benyamin Netanyahu, Bezalel Osrit itu melontarkan ada Greater Israel. Berarti Anda tahu di sini, berarti perang Israel bukan cuman kepada orang Palestina saja, tetapi juga di sini apa? Saudi, Irak, Syria, sebagian Turki bagian timur, lalu kemudian apa di sini? Mesir. Makanya kenapa hari ini IDF begitu aktif di Lebanon Selatan, karena untuk mencapai ini Greater Israel. Tapi apakah ini benar? Maka kita dengan hati yang terbuka, bukan pada fanatisme agamawi, mari kita lihat bersama-sama. Karena kelas kita itu betul-betul kelas sejarah. Meskipun saya beragama Kristen di sini, saya menaruh diri saya untuk pada posisi yang adil, tidak membela habis-habisan Israel, dan apabila saya memandang Israel salah ya salah, kebangetan ya kebangetan. Apakah klaim ini benar? Yang hari ini isu ini sangat besar sekali. Jadi nanti kita belajar itu bisa ke depan ke belakang, dari belakang ke depan lagi, jadi bolak-balik supaya Anda paham betul-betul yang kita pahami di sini. Mengenai Greater Israel, ternyata juga diungkapkan kembali oleh Musa dalam Keluaran 23 ayat 1, menuliskan bahwa aku akan menentukan batas laut dari Laut Teberau. Wow, Laut Teberau itu berarti apa? Laut Merah yang adalah Mesir. Lalu kemudian Laut Mediterania. Lalu kemudian apa lagi? Sungai Efrat. Jadi di sini diulangi lagi mengenai Eretz Israel Hashelemah atau The Greater Israel yang hari ini dilontarkan oleh pemimpin Israel modern hari ini, dan itu mengkhawatirkan penduduk dunia. Sekarang kita lihat perbedaannya. Awalnya Tuhan mengatakan kepada Abram suatu janji bahwa tanah ini akan dimiliki oleh keturunanmu. Dan memang keturunan Abraham. Sampai Abraham mati, Abraham masih hidup sebagai orang asing, sebagai sojourner. Dia cuma punya tanah satu petak saja, yaitu tanah kuburan yang dia beli untuk mengubur istrinya di Makpela. Dan nanti Makpela itu nanti menjadi kuburan para leluhur Israel. Zamannya Abraham, Abraham sendiri belum memiliki tanah Kanaan ini yang disebut Eretz tadi. Setelah itu berkembang di ayat ke-18, levelnya berbeda, yaitu kekuasaannya mulai dari sungai Nil dan sampai ke sungai Efrat. Jadi garisnya itu seperti ini. Jadi fokus ayat 7 bersifat personal, eksistensial, dan covenantal. Allah sedang berkata, tanah di tempat engkau berjalan sebagai orang asing ini akan menjadi warisanmu bagi keturunanmu. Dan ini adalah dasar covenant, makanya ini adalah mainland untuk tanah perjanjian. Dari mainland ini diperluas, mulai dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Di sini, di ayat 18. Karena itu ayat 18 lagi bukan cuman menunjuk kepada lokasi kehidupan Abraham saat itu, tetapi sebuah batas ideal covenant bagi keturunannya di masa depan. Pertanyaannya, kenapa sih wilayahnya kok tampak diperluas? Maka kalau kita membaca ayat ini, kita mesti hati-hati, betul-betul hati-hati. Jangan dibaca dengan kacamata orang modern abad 20-21 hari ini. Dalam pemikiran modern, wilayah itu ya batas negara nasional modern menurut kacamata orang hari ini. Tapi dalam dunia kuno, batas kerajaan itu sering berarti daerah pengaruh, wilayah vasal. Apa itu vasal? Vasal itu wilayah negara, raja atau penguasa yang membawai bangsa-bangsa lain tunduk kepada kerajaan yang lebih besar. Nah, sebenarnya Eretz Israel Hashelemah itu bukan tanah mainland, tetapi sebuah wilayah vasal. Ini menurut kacamata saya. Anda boleh nggak setuju nanti ketika kita tanya jawab. Karena itu sungai dari Mesir sampai ke Efrat
memungkinkan adalah bahasa kerajaan Covenant, bukan peta negara modern seperti hari ini. Jadi kalau ini diartikan harfiah, maka Israel akan berperang dengan banyak negara karena dia pasti akan mencaplok negara-negara itu yang menyakup apa? Saudi Arabia, Yordania, Lebanon, Turki, Irak, bahkan sampai ke Mesir. Nah, maka kita harus hati-hati. Eretz Israel Hashelema, the Greater Israel ini ternyata memang digenapi pada zamannya Salomo. Nah, ini dasar pemikiran saya bahwa Eretz Israel itu bukan peta nasionalisme yang diartikan secara harfiah. Maka Eretz Israel Hashelema di sini harus dibaca dalam kacamata 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 21. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari Sungai Efrat sampai negeri orang Filistin sampai ke tapal batas Mesir. Perhatikan, mereka menyampaikan upeti, berarti ini jelas fasal. Ya kan? Kalau Salomo betul-betul menguasai the Greater Israel ini, ya udah itu semua miliknya kok. Ya, tinggal tarik pajak di semua kerajaan-kerajaan itu. Tetapi di sini para penguasa memberikan upeti, berarti ini kekuasaan fasal. Jadi kalau Eretz Israel Hashelema diartikan sebagai negara nasionalisme Yahudi yang nanti akan berusaha dicapai, itulah kenapa Israel itu mulai mengembangkan mulai dari Lebanon Selatan, bahkan gereja-gereja turut dibom. Di situ juga ada banyak pemukiman Kristen yang turut dibunuh. Karena penguasa Israel modern hari ini mengartikan ini secara harfiah. Ya, memang sih alasannya di situ ada Hezbollah. Tapi Anda lihat siapa yang mati? Apakah Hezbollah? Yang mati kan penduduk sipil. Sekolah, gereja, pemukiman sipil. Dibomi semua kan, diratain kan? Berarti apa? Pemimpin negara Israel modern mengartikan ini secara harfiah, bukan dalam kekuasaan fasal. Ini harus dibaca, termasuk orang-orang Kristen Indonesia yang Zionis, yang mabok Israel, harus baca 1 Raja-Raja 4 ayat 21 bahwa ini kekuasaan Salomo itu adalah kekuasaan fasal, bukan kekuasaan secara nasionalisme. Dan mereka tetap tahluk, ya karena tahluk maka memberikan upeti kepada Salomo seumur hidupnya. Anda tahu nama Shalomo, Shelomo, namanya ini Shelomo berasal dari Shalom, Shalom, oh. Dan memang seperti namanya, Salomo hampir tidak pernah dituliskan bahwa dia adalah raja yang pernah memerangi daerah lain. Dia menguasai daerah lain dengan kuasanya, dengan cara apa? Dengan cara dia berbagi hikmat, itulah kenapa Ratu Sheba sampai mau datang. Dan menjadi salah satu fasal dari kerajaan Salomo. Dan demikianlah Salomo seperti namanya, dia adalah raja yang suka damai, bukannya ngebomin negara lain dan membumi hanguskan rumah-rumah penduduk sipil. Itu nggak dilakukan oleh Raja Salomo. Dan kalau hari ini Israel modern melakukan itu, berarti ini nggak sesuai Alkitab. Karena 1 Raja-Raja 4 ayat 21 adalah wilayah fasal. Perhatikan, di sini saya bicara sejarah kitab suci, betul-betul kitab suci, bukan dalam balutan fanatisme agamawi yang sekarang hari ini saya melihat saudara-saudara saya sendiri, yaitu orang Kristen di Indonesia, itu lebih ke arah Zionis yang mabok Israel, yang membenarkan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Israel modern hari ini. Kita harus belajar dengan cermat, dengan hati yang terbuka tanpa kebencian, ya. Nah, makanya saya membuka kelas ini sebagai suatu urgensi bagi orang-orang Kristen di Indonesia. Tolong deh lihat bahwa yang diperangi sekarang itu termasuk orang-orang Kristen yang ada di Timur Tengah. Tapi orang-orang Kristen di Indonesia yang Zionis ini kayaknya begini, walaupun tidak keluar di mulut. Kan yang bunuh kan bangsa pilihan Tuhan, nggak apa-apa. Kan Israel sedang mengambil haknya. Oke, hak. Israel punya hak atas negara Israel di sini, oke. Tapi apakah Israel memiliki hak di mainland Israel?
berapa lama Israel betul-betul memiliki hak pada mainland Israel. Dan nanti kalau saya sebutkan berapa lama Israel memiliki hak kuasa penuh pada mainland Israel saja, ternyata cuma hanya 120 tahun. Padahal sejarahnya Israel itu 4.000 tahun. Tapi Tuhan hanya mengizinkan Israel menguasai mainland hanya 120 tahun. Dan Greater Israel sebagai kekuasaan vasal itu hanya diraih pada masa Salomo. Setelah Salomo nggak ada, sebelum Salomo nggak ada, hanya di masa Salomo sebagai kekuasaan vasal. Ini satu, ya. Kita masukkan di memori kita. Nah, jadi inilah yang sering dipresentasikan oleh pemimpin-pemimpin Israel modern, from the river to river. Itu berarti Eretz Israel Hashelema, maka kami akan menuntut hak kami atas tanah-tanah ini. Dan orang Kristen di Indonesia, haleluya. Ketika gereja-gereja yang berumur ribuan tahun juga ikut dibom, haleluya. Kalau kita ngomong haleluya kepada Israel modern hari ini, itu sebenarnya itu adalah suatu hal yang tidak semestinya. Kira-kira tahun 2014 sampai sekitar tahun 2017 lah, media sosial kita, internet kita itu dipenuhi dengan keganasan ISIS kan. Lalu mereka menyebut nama Tuhan, Allahu Akbar, lalu kemudian gorok leher orang. Mereka sambil berteriak, Allahu Akbar. Tapi hari ini, justru saya melihat yang melakukan kekejian hari ini adalah orang-orang yang beragama Kristen yang menyokong kejahatan apapun, represi apapun yang dilakukan oleh orang Israel. Ketika gereja dibom, orang Kristen Indonesia yang Zionis hari ini ngomongnya apa? Haleluya. Jadi apa bedanya orang Kristen yang Zionis, yang mabok Israel dengan ISIS gorok orang dengan mengucapkan Allahu Akbar? Nggak ada bedanya. Kita dulu ngetawain kalau orang-orang Islam yang radikal itu berteriak Allahu Akbar, terus kita kata-katain apa? Kadrun. Sekarang kadrun itu dilakukan oleh orang Kristen, termasuk yang di Indonesia ini. Maka saya perlu untuk, atau kita belajar bersama untuk memahami hal ini. Kita orang Kristen itu ada di level yang sama kadrun Kristen yang membenarkan represif apapun yang dilakukan oleh negara Israel modern dengan apa? Klaim Eretz Israel Hashelema. Ini adalah hak kami. Haleluya. Nah, apa bedanya kalian dengan kadrun zaman dulu yang kalian ketahui? Alkitab mencatat tanah itu tidak pernah mutlak dimiliki tanpa moralitas. Moralitas lebih penting. Nah, tadi Benyamin Netanyahu presentasi Eretz Israel Hashelema, termasuk juga Menteri Finance yaitu Bezalel Smotrich di sini juga mengajukan, bahkan dia yang pertama mengajukan pemikiran Eretz Israel Hashelema. Tapi penting ini, orang Kristen Indonesia yang mabok Israel harus mengerti ini. Tetapi Alkitab mencatat bahwa tanah tidak pernah mutlak tanpa moralitas. Para nabi Alkitab menegaskan Israel bisa kehilangan tanah itu jika Israel menindas orang miskin, melakukan ketidakadilan, menyembah berhala, melanggar covenant. Jadi janji tanah tidak pernah berdiri terpisah dari etika covenant. Masa kita nggak nangis ketika ngelihat anak-anak Palestina, bayi-bayi turut terbunuh? Terus kita bilang haleluya? Kan Israel sedang mempertahankan haknya. Hak tidak akan diberikan tanpa moralitas. Nah, ketika saya buka kelas ini, saya ngambil resiko loh. Anda bisa nggak suka sama saya. Anda bisa melabeli saya antisemit. No, ini bukan antisemit. Kita belajar dengan hati yang terbuka, dengan nurani. Karena Alkitab sendiri menyatakan janji tanah tidak pernah berdiri terpisah dari etika covenant. Jadi perhatikan, kalaupun ada ayat-ayat yang menuliskan Eretz Israel Hashelema, the Greater Israel, tapi perhatikan, hayati bahwa tanah bukan sekedar properti geopolitik, tetapi ruang covenant, tempat shalom, tempat umat hidup bersama. Karena itu perluasan wilayah dalam Kejadian 15 dari ayat 7 sampai ke ayat 18 bukan terutama glorifikasi imperialisme, tapi gambaran kelimpahan warisan covenant Tuhan.
Mengapa ini sering diperdebatkan hari ini? Karena teks tadi, Kejadian 15 ayat 18, dipakai dalam maksud sionisme religius yang bersifat politik di negara Israel modern hari ini, dan itu menimbulkan konflik nasional dan klaim geopolitik. Padahal konteks Alkitab kuno berbeda dengan konsep negara-negara modern, perbatasan internasional, dan nasionalisme di abad 20 atau 21 dan seterusnya. Karena itu perlu kehati-hatian membaca Kejadian 15 ayat 18 dengan hermeneutik yang benar agar teks kovenan tidak langsung disamakan dengan agenda politik kontemporer. Jadi hari ini orang-orang Kristen di Indonesia yang Zionis dan mabuk Israel itu menyamakan ayat-ayat Alkitab dengan agenda politik kontemporer. Zionisme ini, jadi kayak pemimpin-pemimpin Israel modern ini senang dengan glorifikasi orang-orang Kristen yang mabuk kepada mereka dengan menggunakan isu agama dan segala pembenarannya. Sahabat saya sendiri yang saya pikir dia berpikirannya begitu luas, tapi kalau sudah nyangkut Israel, dia sudah jadi mabuk Israel. Makanya saya harus pelan-pelan di sini, kelasnya panjang. Anda bisa dengar sambil tidur-tiduran ya. Nah kemudian ada temuan, kan Hamas itu teroris Bu? Iya. Siapa yang bilang Hamas bukan teroris? Kan Hezbollah itu melawan Israel, Bu. Iya. Tapi kekerasan yang dilakukan oleh Hamas, kekerasan yang dilakukan oleh Hezbollah, apakah ini harus dibayar dengan pembunuhan kepada penduduk-penduduk sipil? Lantas kemudian ada narasi-narasi dari para buzzer-buzzer Israel ini. Oh, kenapa penduduk sipil itu ikut mati? Karena Hamas ataupun Hezbollah melakukan human shield. Terus kita percaya begitu saja. Please deh. Ya, kalau Anda mau mengajukan bahwa Hamas teroris dan Anda mengajukan temuan Silence No More, ya, saya sudah menulis tanggapan mengenai ini. Silence No More, sebuah laporan investigasi kekerasan yang dilakukan oleh Hamas, itu tidak boleh menjadi pembenaran bagi kekerasan yang dilakukan oleh negara Israel hari ini. Kan ada hukum internasional. Kalaupun ada hukum lex talionis, mata ganti mata. Hukum lex talionis mata ganti mata itu bukan berarti hukum pembalasan dendam yang berlebihan. Justru hukum mata ganti mata itu adalah hukum yang proporsional. Satu mata ganti satu mata, satu nyawa ganti satu nyawa. Represif yang dilakukan oleh Hamas pada saat itu tanggal 7 Oktober 2023 itu sekitar 1.200-an atau 1.500-an. Tetapi dibayar dengan apa? 70.000 kematian rakyat sipil. Apakah ini lex talionis? Ini berlebih bahkan 60 kali lipat kelebihannya. Ini atrocity yang kelebihan, ya. Jadi kalau Anda langsung mau ngasih ini untuk membungkam saya, ada silent nomor Bu. Iya, tapi itu bukan menjadi pembenaran untuk melakukan genosida. Karena kalau melakukan genosida itu bukan hukum retaliation yang benar. Karena lex talionis, hukum retaliation itu justru hukum yang adil. Satu mata ganti satu mata. Satu nyawa ganti satu nyawa. Ini 1.200 nyawa dibayar dengan 70.000 orang mati. Apakah itu adil? Enggak adil kan? Makanya pakai hati nurani dong. Ini orang-orang Kristen Indonesia yang mabok Israel itu pakailah hati nurani. Perhatikan di sini, ini yang terjadi di Southern Lebanon. Siapa yang mati di sini? Hezbollah kah? Yang kita lihat di sini, yang kehilangan rumah adalah penduduk sipil, orang tua, anak kecil, orang biasa, dan mereka sebagian besar orang Kristen, bapak-bapak, ibu-ibu. Di mana hati nurani orang Kristen di Indonesia yang hanya selalu haleluya, haleluya. Israel bangsa pilihan Tuhan, haleluya. Anda kayak ISIS pada tahun 2014 atau 2017 yang gorok orang dengan Allahu Akbar. Apa bedanya? Apa bedanya? Sama gilanya. Dan ini adalah gereja yang sudah berumur 1.400 tahun. Gereja Saint Papyrus Greek Orthodox di Gaza ketika ada konflik Gaza. Maka kemudian karena gereja dianggap sebagai tempat yang aman, banyak penduduk sipil bersembunyi di gereja itu. Apa yang terjadi? Dibom deh.
terus orang Kristen di Indonesia, kan itu human shield, terus percaya begitu saja. Anda percaya begitu saja dengan narasi seperti ini? Di mana hati nurani kita? Kita harus melihat ada forgotten Christian di Timur Tengah yang hari ini menangis bersama-sama dengan Muslim Palestina atau bahkan yang beragama yang lain. Kristen Palestina, mereka sudah ada sejak awal Masehi, bahkan sebelum negara Israel modern itu berdiri. Dan hari ini mereka terkikis, terhimpit, banyak yang eksodus juga karena tidak tahan dengan kesengsaraan yang ada di Tanah Suci hari ini. Nah, perhatikan, saya sekarang masuk ke masa Pentakosta. Pada awal Masehi, ketika Petrus berkhotbah di Senakel, ditulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-12, kita baca langsung ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi ada orang-orang dari daerah-daerah lain. Dan ketika ada datang lidah-lidah api, para rasul itu bicara dengan bahasa-bahasa asing. Nah, kemudian orang-orang yang dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, Kirene, Roma, dan Anda tahu di sini ada orang Arab dicatat di dalam kelahiran gereja pada awal Masehi. Pentakosta adalah hari kelahiran gereja pada abad pertama Masehi. Di situ ternyata ada Kristen Arab di antara 14 wilayah yang lainnya. Nah, orang Kristen yang ada di Indonesia itu kan sering sensi dengan kata Arab. Karena kata Arab itu selalu disamakan dengan Islam. Dan itu selalu dipandang dalam konteks konflik agama karena di YouTube itu selalu ada perdebatan antara Kristen dan Islam. Jadi perdebatan Kristen dan Islam apologetnya itu memberikan rasa antipati kepada Arab. Tetapi kita lihat di sini dengan hati yang terbuka. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 9-11 menyebut 15 wilayah geografis yang turut hadir pada kelahiran gereja. Ada Partia. Di mana itu Partia? Di Iran Timur Laut. Berarti ini orang-orang Persia. Kemudian Media. Itu adalah Iran Barat Laut. Ini juga orang Persia kuno. Elam adalah Iran Baladaya. Ini juga adalah peradaban Persia kuno. Mesopotamia, Babilonia yang mencakup Sungai Efrat, Tigris dan lain-lainnya. Yudea, Palestina, ya, yang hari ini berkonflik. Kapadokia, Turki Tengah, Pontus di Turki Utara, Asia Kecil, Turki Barat, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Loma, dan Arab. Nah, ini menyangkut daerah Jazirah Arab, itu bisa menyangkut Yordania dan Saudi, suku Nabatea, Petra, dan lain-lain. Dan Anda tahu, orang Arab ditulis di Kisah 2 ayat 11 merujuk kepada bangsa Arab yang berasimilasi dengan keturunan Ismail dan mereka juga menjadi bagian dari orang percaya. Jadi Kristen Arab lahir bersama-sama dengan kelahiran gereja sejak awal Masehi. Dan ada juga Bani Ituria. Bani Ituria itu dikenal sebagai kelompok orang-orang percaya. Siapa itu Ituria? Dari keturunan Yetur. Siapa itu keturunan Yetur? Yetur adalah putra Ismail. Salah satu keturunan Ismail yang juga disebutkan dalam Lukas 3 ayat 1 bahwa di dalam perjanjian baru terdapat indikasi bahwa wilayah ini juga menerima pengajaran Tuhan Yesus pada perjalanannya ke Kaisarea Filipi yang juga ditulis dalam Matius 16 dan Markus pasal 8 yang dapat kita artikan bahwa beberapa anggota suku Ismail ini menjadi para pengikut ajaran Kristen pada masa awal. Lalu kalau hari ini mereka dibom, terus kita ngomong, nggak apa-apa, yang ngebom kan bangsa pilihan Tuhan. Apakah begitu harmonisasinya? Atrocity nggak bisa diharmonisasi dengan pembenaran karena mereka bangsa pilihan Tuhan. Nanti kita akan bicara apakah menjadi bangsa pilihan Tuhan itu bebas melakukan apapun. Matius 16 ayat 13. Tuhan Yesus datang ke Kaisarea Filipi.
dan di situ ada bagian-bagian wilayah yang ditinggali oleh keturunan-keturunan Ismail, termasuk yang ditulis di dalam Markus pasal 8. Nah, ini ada rabi favorit saya, Rabbi Jonathan Sacks. Dia mengatakan, "We are each equally in the image of God, therefore we stand equal in the presence of God." Artinya, jiwa manusia itu sama berharga di mata Allah. Nggak peduli siapa dia dan dari mana bangsanya. Mazmur 147 ayat 4 menulis, "Mone mispar lahohavim lehulam smot yikra." Tuhan memberi nama, bahkan nama kepada bintang-bintang, terlebih lagi kita manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupanya sendiri. Dari sini kita dapat melihat Allah memandang setiap pribadi manusia memiliki arti dan nilai, termasuk orang Kristen, termasuk orang Muslim, termasuk bangsa pilihan Tuhan yaitu Israel. Dia mengangkat kepala kita, memberikan kehormatan dengan cara yang paling mendalam yang dikenal oleh manusia, yaitu dengan meyakinkan masing-masing kita akan kasihnya yang kekal, yang tak dapat diukur kasihnya. Jiwa manusia itu bernilai bukan karena asal usulnya, tetapi karena setiap nafas hidup berasal dari Allah. Itulah sebabnya Tuhan tidak suka ketika manusia membenci sesamanya karena kesukuannya atau bangsanya, dan itu adalah penghinaan terhadap ciptaan Tuhan. Kejadian 15 ayat 7 memang bicara mengenai mainland tanah perjanjian, dan sedangkan Kejadian 15 ayat 18 yang disebut hari ini sebagai Greater Israel, wilayah dari Sungai Mesir sampai Sungai Efrat, ini bukan perluasan ekspansi politik, tetapi perkembangan janji kovenan sebagai tempat fasal. Ya, dari bapak leluhur yang seorang pengembara menjadi bangsa lalu kerajaan. Namun dalam seluruh Alkitab, tanah itu selalu terkait dengan kovenan, keadilan, kesetiaan, moralitas, bukan sekedar kekuasaan teritorial. Moralitas bangsa pilihan Tuhan ini sangat menentukan. Dalam konteks Alkitab pada masa Salomo, beberapa wilayah di sekitar Sungai Nil sampai Efrat memang menjadi fasal bagi Israel, tapi tidak selalu diduduki penuh. Jadi kalau mau perang, sekarang perang ada di Lebanon Selatan dalam rangka untuk meraih Eretz Israel Hashelema atau Greater Israel, itu tidak sesuai dengan 1 Raja-Raja 4 ayat 21 yang sebenarnya itu adalah wilayah fasal saja. Karena itu ketika Alkitab berbicara tentang wilayah yang luas, maksudnya adalah wilayah pengaruh kerajaan, bukan seluruh daerah dihuni langsung dengan konsep politik modern hari ini. Seperti cita-cita dari Benjamin Netanyahu dan Bezalel Smotrich yang didukung Zionis Kristen Indonesia yang mabok Israel tanpa memedulikan moralitas negara Israel modern yang bengis dan represif. Lalu kemudian Tuhan memerinci. Menarik ini perinciannya. Makanya kalau kita membaca harus betul-betul harfiah dulu baru kemudian ditafsirkan. Kejadian 15 ayat 19 disebutkan orang-orang yang dikuasai itu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Yebus ini yang menguasai tanah Salem yang nanti menjadi kota Yerusalem. Jadi inilah daftar etnis Kanaan. Jadi yang dikuasai adalah wilayah-wilayah Kanaan. Wilayah Kanaan. Termasuk Yebus, Girgasi, Feris, dan lain-lainnya. Kalau kita melihat di sini, perincian di sini, ada nggak kata Filistin? Ada nggak kata Filistin? Palestina? Nggak ada. Menarik ya. Kenapa Filistin nggak ada? Karena sebenarnya orang Filistin itu bukan keturunan Kanaan. Loh, tapi kok dia tinggal di sini? Nah, ini menariknya Alkitab kita. Ada yang nggak bisa dikuasai oleh Israel, yaitu Palestina, Filistin, yaitu Gaza. Walaupun pernah dikalahkan beberapa kali, misalnya oleh Samson ketika dia meruntuhkan kuil Dagon itu. Nah, itu kan dia sedang berhadapan dengan orang Filistin, Palestina. Juga ini adalah Goliat. Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Tapi sebenarnya di masa kekuasaan Daud, Daud sendiri tidak bisa menguasai daerah Filistin di sini.
Jadi Filistin itu berasal dari Mitzrayim yang kemudian mereka tinggal di sini, mereka disebut manusia-manusia laut, orang-orang laut, tapi mereka bukan bagian dari orang Kanaan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Tuhan kok taruh kayak duri dalam daging bagi Israel sejak mulanya? Itu nanti kita akan bahas bersama terus-menerus, atau nanti kita akan secara khusus mempelajari Filistin secara khusus. Kenapa Filistin ada di tempat ini di antara bangsa Kanaan yang dia sendiri bukan dalam rumpun Kanaan. Dia kayak pengganggu sejak mulanya. Ya. Jadi konteks penyebutan bangsa-bangsa yang sebenarnya tidak menyertakan Filistin, daftar ini berfungsi untuk mendefinisikan ruang kovenan yang artinya Tuhan tidak bicara tentang tanah kosong, tetapi wilayah nyata yang dihuni oleh berbagai bangsa, dan ini penting sekali bahwa tanah perjanjian dalam Alkitab selalu ada di dalam konteks sejarah, ada konflik, ada migrasi, ada interaksi antar bangsa. Dan kenapa disebut satu persatu? Ini adalah penegasan legal secara geografis seperti wilayah ini mencabut daerah-daerah dari bangsa-bangsa itu yang nanti akan menjadi tanah perjanjian bagi Israel, keturunan dari Abraham. Lalu di sini, kalau kita membaca Kejadian pasal 15 ini, itu juga ada keanehan. Ada berkat bahwa keturunan Abraham itu akan memperoleh negeri, tapi juga ada suatu warning bahwa keturunanmu nanti Abraham, dia akan diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Kenapa? Karena di tanah Kanaan ini ada suku yang terutama yaitu orang Amorit, mereka itu durjana dan kedurjanaannya itu belum genap. Maka kemudian keturunan Abraham yang tinggal di Kanaan ini harus diungsikan ke Mesir supaya jangan nanti berperilaku seperti orang Amorit. Jadi kalau begini, kalau Tuhan memberikan warning ini kedurjanaan orang Amori belum genap. Nah, seandainya ada kejahatan dilakukan oleh bangsa pilihan Tuhan sendiri yaitu Israel, ini juga berlaku loh. Makanya hati-hati. Anda kalau terlalu fanatik dengan Israel tanpa melihat konteks, Anda akan masuk pada fanatisme agama yang membenarkan apa saja, yang membenarkan represif apa saja, bahkan genosida. Dalam Alkitab harus dipahami bahwa tanah bukan sekedar kepemilikan, hak etnis atau nasionalisme, atau kepemilikan politik mutlak. Tanah itu kovenan yang harus diraih dengan keadilan, kesetiaan kepada Tuhan, dan perlindungan kepada orang lemah. Kita lihat hari ini yang dibunuhin apa? Anak-anak kecil, orang-orang tua, penduduk sipil secara umum. Dan kovenan itu juga menyangkut kekudusan hidup yang menjadi syarat tinggal di sana. Apakah Israel modern hari ini ada di dalam kekudusan hidup? Saya tanya, apakah mereka kudus? Kan nggak semuanya penganut Judaism. Anda tahu, penduduk Israel modern itu nggak semuanya Judaism. Yang ateis banyak, bahkan mencapai angka 35%, bahkan yang sekuler lebih banyak juga. Jadi penganut Judaismnya itu bukan mayoritas justru. Nah, dengan demikian, apakah ada kekudusan hidup pada Israel modern hari ini? Anda jawab sendiri ya. Makanya Anda nggak boleh fanatik buta, itu namanya mabuk agama. Jangan mabuk agama. Jadi Kejadian 15 ayat 19 ayat 21 daftar etnis. Dan ini menggambarkan dunia kuno bukan seperti yang kita pahami pada dunia modern pada abad 20 sampai 21 ini. Karena itu Israel bukan hanya dipanggil untuk memiliki tanah, tapi mereka harus menghadirkan keadilan kovenan di tengah dunia, di tengah bangsa-bangsa, dan penyebutan ini adalah sebagai janji kovenan yang ada syaratnya, bukan tanpa syarat. Jadi di sini silsilahnya jelas dari Adam menurunkan Set, ini adalah generasi mesianik, lalu kemudian Nuh dari Sem nanti melahirkan Arpaksyad nanti muncul Terah, nanti muncul Abraham ya, Shem, Eber di sini. Nah, Ibrani. Eber sendiri punya 2 putra. Menarik. 2 putra ini. Yoktan dan Peleg.
Yoktan adalah bapak moyang orang Arab. Peleg adalah bapak moyang dari orang hari ini yang disebut sebagai orang Ibrani. Peleg melahirkan Abram. Abram memiliki 2 atau 3 istri. Karena Hagar dan keturunan ini ada yang memandang sosok yang sama. Dari Sarah nanti lahir bangsa Israel. Nanti yang dari rumpun ketura atau Hagar di sini berkawin campur dengan keturunan Yoktan. Maka kalau orang Arab itu menyebut diri mereka adalah keturunan Abraham, bisa nggak dari tabel bangsa-bangsa ini? Bisa. Mereka bisa disebut sebagai keturunan Abrahimik. Bahkan bahasanya mirip. Bahasa Aram, bahasa Arab, bahasa Ibrani adalah bahasa yang serumpun. Rumpun Ibrahimi, rumpun Semitik. Apakah Abraham hanya melahirkan Israel saja? Enggak juga kan? Apalagi dalam konsep perjanjian baru, Rasul Paulus orang Yahudi sendiri menyatakan dalam Galatia 3 ayat 27, karena kamu semua dibaptis di dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi dan orang Yunani. Nah ini, kenapa sih orang-orang Kristen itu bisa mabuk Israel? Karena mereka merasa inferior, merasa rendah diri. Sekarang tidak ada perbedaan antara Yahudi dan Yunani. Tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka. Tidak ada laki-laki maupun perempuan. Semua adalah satu di dalam Tuhan Yesus. Sebagai gongnya, Rabi Shaul, Rasul Paulus, saya sering menyebut dia Rabi Shaul, bukan sok Yahudi. Karena Paulus ini memang adalah seorang rabi kan. Nah, Rabi Shaul mengatakan begini, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Ya, orang-orang Kristen di Indonesia jangan merasa inferior dengan orang-orang Yahudi. Kita sama. Saya sampai hari ini percaya orang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan mereka dipilih untuk melahirkan Sang Mesias dan itu sudah digenapi. Setelah itu Anda tahu di sini kita sama. Sama. Karena kita milik Kristus. Jangan merasa inferior dong. Kalau mereka salah ya kita katakan salah. Secara adil. Jangan mabuk agama. Jangan mabuk Israel. Ini sekali lagi bukan antisemit. Saya sayang bangsa Semit. Bahkan bangsa Palestina sendiri itu pun rumpun Semit kan. Jangan dianggap beda dong. Semuanya rumput Semit. Apa sih Semit itu? Nih, dari Nuh menurunkan Sem. Berarti bangsa keturunan Sem, Semit semua. Ya, kita belajar dengan jujur, bukan mabuk agama. Kalau mabuk agama, maka keagamaan kita itu akan menggerus humanity kita. Kalau kita mengabaikan humanity atas nama agama, berarti cara agama kita, cara beragama kita salah. Nah, jadi Alkitab Perjanjian Baru menjadi keturunan Abraham itu sebagai komunitas iman lintas bangsa. Jadi kita harus lintas bangsa. Pikiran kita harus luas lintas bangsa. Bukan cuma Israel saja pikirannya. Enggak. Semuanya berharga di mata Tuhan. Semuanya penting di mata Tuhan. Bintang saja ada namanya. Dan Tuhan juga mengingat nama kita. Kita semua adalah keturunan Abraham. Bahwa mereka yang hidup di dalam iman itu adalah anak-anak Abraham. Kita adalah milik Kristus, keturunan Abraham, ahli waris sesuai janji seperti yang juga ditulis dalam Roma 4 ayat 16. Bagi pendengar kaum Yahudi pada abad pertama, pernyataan ini bukan sekedar perubahan definisi tetapi juga sebuah revolusi ontologis. Dan di sini ada transformasi besar bahwa keturunan Abraham tidak identik dengan Israel fisik semata, tetapi menjadi komunitas iman lintas bangsa dalam sebuah mispahah, keluarga besar yang terdiri dari orang Yahudi dan orang non-Yahudi bersatu di dalam iman yang sama. Inilah perspektif Ibrani bagaimana orang Kristen seharusnya memahami iman, emunah, dan warisan yang diturunkan oleh Bapak iman kita yaitu Abraham.
kita menjadi orang percaya, hamba amin, sama juga yang dilakukan oleh para rasul. Dan di sini Rasul Paulus, Rabi Shaul justru membalikkan logika. Bukan keturunan fisik saja yang mengimani iman Abraham, melainkan iman Abraham ini menjadi akses bagi seluruh keturunannya. Semua agama besar, di antaranya yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, semuanya ngeklaim bahwa imannya berasal dari iman Abraham. Makanya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Dan komunitas iman ini seharusnya menjadi suatu kehilah yang baru yang tidak lagi dipisah-pisahkan. Oh, ini Yahudi, wah ini ras tertinggi yang harus dibenarkan semua tindakannya. Enggak begitu. Karena kita sudah menjadi komunitas kehilah iman yang baru. Itulah keturunan Abraham menurut terang Alkitab Perjanjian Baru. Dan kita juga menerima warisan Yerusha. Dan kita menjadi bangsa-bangsa sesama ahli waris Yoresh Am. Mau kebangsaannya apa, mau Chinese, mau Batak, Jawa, Indonesia secara umum, Arab, atau bahkan Yahudi. Semuanya menjadi Yoresh Am. Baik, saya akan break di sini.